Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak semua, siswa dan siswi kelas 7, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Perkenalkan, nama saya adalah Ibrahim Al-Hakim, biasa dipanggil Pak Bram, dan kita akan belajar bersama tentang Al-Quran Hadis. Semoga pelajaran kita pada hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma. Mari anak-anak, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari mulai awal hingga akhir nanti kita dilancarkan dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan materi yang sudah Pak Bram siapkan pada slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, siswa dan siswi kelas 7, pada pembelajaran daring ini mata pelajaran Kurdis yang pertama kita akan membahas bersama tentang ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu. Ya. Tema lengkapnya adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum Pak Bram jelaskan lebih lanjut, tolong disiapkan buku catatannya dan didengarkan dengan baik, disimak dengan baik, dan difahami, ya. Karena materi ini adalah materi dasar. Kalian sekarang sudah kelas 7 SMP, ya, harus berbeda dengan dulu waktu masih SD. Ya, SMP ini harus sudah bisa lebih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, harus bisa membedakan. Harus lebih serius dalam belajar. Nah, ini penting, ya. Jangan sampai sama dengan waktu SD dulu yang masih sering main-main, masih sering guyon dengan temannya, nggak memperhatikan gurunya. Nah, itu harus berubah. Dan Pak Bram yakin sampean semuanya insya Allah pasti bisa menjadi siswa dan siswi yang lebih baik lagi. Amin. Baik anak-anak, materi kita adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ya. Ini harus kita miliki, kita jangan sampai menjadi orang bodoh. Tujuan kita sekolah, belajar adalah agar kita memiliki ilmu, menghilangkan kebodohan. Nah, itu harus kita pegang dengan baik. Kita pegang erat-erat. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apa cita-cita kita? Ya, sampean yang sudah SMP ini harus sudah bisa mengira-ngira ke depan ini saya mau jadi ini Pak, ya, saya pengen seperti dokter Pak, bisa seperti itu. Saya pengen menghafal Al-Quran Pak. Nah, itu artinya sudah bisa mikir, ya, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, harus punya cita-cita. Saya pengen menjadi bos Pak, karena saya suka menjadi pemimpin. Nah, boleh. Ini artinya pikirannya sudah berjalan, sudah hidup. Saya pengen menjadi pengusaha Pak, yang punya banyak karyawan, banyak anak buah. Nah, boleh. Atau ada yang menjadi abdi negara. Pak, saya mau menjadi tentara Pak, biar bisa mengabdi pada negara. Oh, boleh juga. Ada yang mau menjadi atlet, boleh. Ada yang mau menjadi dokter juga boleh. Saya suka IPA Pak. Nah, ini penting, ya. IPA itu salah satu ilmu pengetahuan. Dan ini semuanya anak-anak bisa kita raih asalkan kita memiliki ilmunya. Begitu pula dengan yang punya cita-cita jadi kiai misalkan, ulama, ya. Nah, di Nahdlatul Ulama di NU ini adalah pencetak para ulama, orang-orang alim. Nah, itu juga monggo, syaratnya harus senang belajar agama. Begitu pula arsitek,
harus pinter matematika. Koki harus pinter tata boga, ya. Harus pinter matematika juga, hitung-hitungan. Guru apalagi harus pinter bahasa, penyampaian. Ada yang mau jadi polisi, monggo. Ada yang mau jadi presiden bahkan, wah bagus sekali. Syukur-syukur nanti semoga anak-anak lulusan SMP Khadijah ada yang menjadi orang besar, amin. Atau ada yang mau jadi pilot, nah ini bagus sekali. Cuma ini semua anak-anak, mengapa kok Pak Bram tampilkan slide ini? Karena ini adalah masa depan kita semuanya. Kita nggak tahu besok menjadi apa. Yang kita tahu, kita sekarang, ya, tolong dicatat, diingat-ingat, kita sekarang harus serius dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena ini semuanya bisa kita raih asalkan kita memiliki ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu anak-anak, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Di pelajaran Qurdis kita ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Pak Bram bacakan, silakan disimak dan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, ya, atau lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan di sini itu apa? Ilmu pengetahuan. Orang yang bisa menembus langit, siapa itu? Astronot. Itu modalnya apa? Dia punya ilmu pengetahuan, ya, faham tentang matematika, hitung-hitungan, faham tentang sains, faham tentang astronomi. Nah, itu semuanya ada ilmunya. Begitu pula dengan bumi. Kita bercocok tanam, ya, para petani itu juga ada ilmunya. Bahkan penambang sukses itu juga semuanya ada ilmunya. Artinya kalau kita ingin menguasai dunia ini, ya, maka kita harus memiliki ilmu. Yang kedua anak-anak, di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11 juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, ayat intinya atau inti ayatnya itu yang Pak Bram beri tanda merah. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keistimewaan orang-orang yang berilmu. Apa itu? Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini luar biasa anak-anak. Jadi jangan khawatir, Pak, saya belajar keras sampai tidak makan semisal, sampai tidak tidur, ya, karena saya senang belajar, Pak, tapi saya ragu-ragu, Pak, besok mau jadi apa. Nah, itu kalian nggak usah khawatir seperti itu, karena insya Allah orang yang punya ilmu itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian anak-anak juga ada Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, kalau bahasa Arabnya adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu faridah, wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun
perempuan. Nah, ini juga ada hadisnya. Jadi anak-anak semua, menuntut ilmu itu wajib ya. Kita semuanya mulai dari lahir sampai besok ketika kita wafat, kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang laki-laki, yang perempuan juga wajib menuntut ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu adalah pengetahuan ya. Ilmu adalah sesuatu yang baru kita tahu, itu juga bisa disebut ilmu. Dan yang paling penting, ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Jadi kita belajar apapun, kalau kita merasakan manfaat, nah itu maka disebut ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berkaitan dengan syarat menuntut ilmu ya, kalian kalau ingin berhasil, ini harus dipegang. Nah, ini disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ada sebuah syair, Pak Bram bacakan. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ingatlah 6 syarat berhasilnya ilmu. Kalau kita ingin berhasil dalam belajar harus megang 6 syarat ini. Akan aku ceritakan terkumpulnya dengan jelas. Nah, apa itu? Dukain, yang pertama cerdas. Nah, kita harus menjadi orang yang cerdas ya. Harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, itu namanya cerdas. Semangat, pahirsin. Nah, orang kalau malas tidak akan berhasil ya. Jadi syaratnya harus semangat. Semoga anak-anak semuanya selalu bersemangat dalam belajar walaupun melalui daring ya. Wastibarin, sabar. Nah, ini penting. Karena dalam belajar itu pasti akan menghadapi cobaan. Apa cobaannya? Bisa jadi nggak faham-faham. Pak, saya belajar Kurdis kok saya nggak bisa faham. Saya belajar matematika kok sulit faham. Ya, saya belajar bahasa Inggris juga nggak bisa-bisa. Nah, itu harus sabar. Ya, sabar itu maksudnya jangan menyerah, terus belajar. Wabul gotin, ada biaya, ini juga penting agar kita lancar dalam belajar. Wa irsyadi ustadin, ini jangan sampai terlewatkan, harus ada didikan guru. Jangan sampai kita belajar tanpa adanya guru. Kalau orang belajar tanpa ada guru, maka gurunya siapa? Gurunya adalah setan. Wah, naudzubillah. Dan yang terakhir, waktu li zamani, dan waktu yang lama. Jadi anak-anak jangan mudah terprovokasi dengan belajar-belajar instan ya. Pada dasarnya belajar itu butuh waktu yang lama. Kalian sejak TK, SD sampai sekarang sudah berapa tahun belajar? Nah, itu kan lama. Dan ini akan terus sampai kalian menjadi orang yang sukses, juga harus tetap belajar ya. Selanjutnya anak-anak, ini juga penting kita pegang. Kalau kita ingin berhasil, kita harus cinta ilmu. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama adalah kita bersemangat dalam belajar ya. Kemudian yang kedua, kita selalu ingin tahu dan sering bertanya. Jangan sampai sampean nggak paham pelajaran kemudian diam saja ya. Nah, nggak mau bertanya, malu semisal, atau gengsi ya. Nah, itu jangan sampai. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh belajar, maka harus bertanya kalau nggak tahu. Yang ketiga, bersahabat dengan buku. Nah, ini juga penting. Suka baca ya, suka ke perpustakaan. Nah, harus dibiasakan. Kemudian menghormati guru. Nah, ini juga menjadi ciri-ciri orang yang cinta ilmu. Kalau dia bisa menghormati gurunya, insya Allah
ilmunya akan mudah masuk ke dalam pikirannya, dia akan mudah faham. Dan yang terakhir, orang yang cinta ilmu itu ciri-cirinya tawadhu atau rendah hati, ya, tidak mau sombong. Nah, ini ciri-cirinya. Baik anak-anak, ini catatan kita bahwa adab atau tata krama kita menjadi siswa itu juga lebih penting daripada ilmu yang kita dapatkan. Jangan sampai kita ketika sudah pintar kemudian merasa sombong kepada teman-temannya, ya, atau bahkan besok ketika kalian sudah menjadi orang sukses, ketemu gurunya nggak mau menyapa. Ini termasuk orang yang tidak memiliki adab. Nah, orang yang mulia, ya, kembali kepada ayat tadi, orang yang mendapat kemuliaan derajat itu adalah orang yang beriman dan memiliki ilmu. Wujudnya iman apa? Wujudnya iman adalah dia memiliki adab sebagai penuntut ilmu. Oke anak-anak, yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berhasil, ilmu kita ada manfaatnya, berguna, ya, maka syarat-syarat tadi harus kita penuhi. Syarat-syarat menjadi pelajar, kemudian ciri-ciri orang yang cinta ilmu, termasuk adab, ya, kita memiliki adab, hormat kepada guru, ya, suka terhadap pelajaran, ya, kemudian tawadhu, tidak sombong. Nah, itu menjadi ciri-cirinya orang atau cara agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, semoga anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir anak-anak, coba dijawab, nomor 1 atau nomor 2 yang akan sukses? Orang yang suka main game atau yang suka baca buku? Oke, yang nomor 2 ya. Kalau sukanya main game terus akan sukses enggak? Ya, insya Allah sukses Pak. Suksesnya tapi di dunia saja. Kita insya Allah, kita semuanya ingin sukses di dunia dan akhirat, maka harus menuntut ilmu. Nah, gini, sebagai penutup, tujuan kita belajar, coba setelah Pak Bram jelaskan tadi, tujuan kita belajar pengen mencari nilai atau pengen mencari ilmu? Oke, mencari ilmu ya. Oke, semoga setelah ini anak-anak semuanya semakin bersemangat, karena ilmu yang kita miliki insya Allah akan menjadi kemudahan kita, ya, kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau nilai saja, maka nilainya akan hilang, ya. Tapi kalau yang kita cari ilmu, maka insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga semuanya bisa memahami. Baik anak-anak, alhamdulillah kalian sudah mendengarkan bersama dan melihat slide yang sudah Pak Bram jelaskan tentang menuntut ilmu, ya, pentingnya ilmu dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena dia memiliki ilmu. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami oleh anak-anak semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Tetap semangat dan terus belajar untuk anak-anak semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.